Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wasbahna bil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadirin Ahlul Quran, Ahlullah yang saya hormati, rahimakumullah. Amin. Pagi hari ini izinkan saya mengulang apa yang saya sampaikan pada hari-hari yang lalu. Pada hari yang lalu, materinya maksud saya. Sengaja saya mengulang materi ini ya menurut Al-Quran. Al-Quran itu diulang-ulang Pak ayatnya. Al-Quran jadi diulang-ulang. Ya tentu ada hikmahnya. Insya Allah coba Bapak lihat itu. Tentang ingkarnya iblis. Tidak mau sujud kepada manusia. Berapa kali diulang-ulang itu. Dalam Al-Quran. Diulang-ulang. Jadi banyak ayat diulang-ulang. Diulang-ulang. Kurang lebih 7 kali itu diulang. Tentang ingkarnya iblis untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Dan banyak lagi. Jadi saya ingin mengulang. Dan sekaligus menambah bagian yang belum tersentuh pada hari yang lalu. Kaitannya dengan Fawaatihus Suwar, pembukaan Al-Quran. Bapak tadi insya Allah dengar, dibuka dengan apa pada rakaat pertama itu? Al-Ghasyiyah insya Allah. Dibuka dengan pertanyaan itu Pak. Hal atahadul ghasyiyah. Jadi surah dalam Al-Quran itu diantaranya dibuka dengan pertanyaan. Ditutup dengan apa itu? Penegasan. Bahwa besok hisab itu ada. Yang kedua, dibuka dengan sumpah. Jadi imam kita ini piawai yang memilih surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Rakaat yang kedua dibuka dengan sumpah Pak. Ditutup dengan ancaman. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Ada yang dibuka dengan perintah. Dan sebagainya. Dibuka juga surah Al-Quran itu diantaranya dengan aksara-aksara Arab. Ya, saya kan menyampaikan itu, informasi saja. Dibuka dengan potongan-potongan huruf Arab. Huruf hijaiyah. Jadi dibuka dengan itu. Ada yang dengan satu huruf. Qaf. Kan satu huruf Pak. Al-Quranul Majid. Nun, wal qalam, dan seterusnya. Dibuka dengan satu huruf. Dibuka dengan 2 huruf. Ada Yasin, Tosin. Dibuka dengan potongan huruf Arab dengan 1 huruf. Dengan 3 huruf. Alif, lam, ro. Nah, itu kan nikmat Pak. Kalau diapresiasi. Ada dibuka dengan 4 huruf. 5 huruf. Surat Maryam. Dibuka dengan kaf, ha, ya, ain, shad. 5 huruf. Punya makna semua. Allah yang maha tahu. Tapi yang terlalu menggugah pembaca. Karena itu kita ini betul. Kalau masuk ke Ahlul Quran, betul. Karena semakin baca Al-Quran, semakin nikmat Al-Quran. Semakin nikmat kita baca. Apalagi semakin tenang. Kita gundah, baca Quran. Kita susah, ada problem, baca Quran. Insya Allah dibuka solusi Allah. Apalagi ketir ini sekolah ini, baca surat Al-Falaq. Tak takut sudah. Baca surat Al-Falaq. Tenang sudah. Perisai itu Pak. Al-Quran memang perisai dan obat. Bagi apa yang ada di dalam dada. Syifa'un lima fis sudur. Jadi obat itu.
yang luar biasa ampuhnya bagi apa yang ada dalam dada. Kembali lagi, itulah Al-Quran. Saya ingin ngajak Bapak mengenal macam-macam apa pembukaan daripada surah Al-Quran. Dibuka dengan apa? Di antara dengan muqatta'ah. Ada yang dibuka dengan 1 huruf, 2 huruf, dan sebagainya. Yang ingin saya strength sedikit, saya garis bawah. Pada surah yang dibuka dengan 2 huruf, yaitu di antara Hamim. Hamim, Pak. Hamim. Sering ketemu jaringan itu. Ya. Itu ada 7 surah, Pak. Dalam Al-Quran dibuka dengan Hamim. Itu bersabi, jangan ditafsir itu dah. Diam saja, apa maknanya? Wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Apa artinya? Apa tafsirnya? Interpretasinya apa? Allah yang Maha tahu. Sekarang ini ada mufassir-mufassir sekarang ini mencoba mentafsir. Para ulama dulu tidak berani. Ya diam. Sahabat tidak pernah bertanya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Arti. Tidak, Pak. Tidak bertanya. Dan sekarang niko-niko ada yang mencoba mentafsir. Ya sudahlah. Hak ya. Sebagai orang yang berilmu. Tapi kita lebih selamat. Diam saja sudah. Yang Maha tahu Allah. Apa arti permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah itu. Hamim diantara pembuka surat yang ada itu ada 7 surah insya Allah. Mohon dikoreksi Pak kalau salah. Karena sudah matanya mata-tua. Memorinya pun sudah old crack sudah. Orang tua Pak. Jadi lalian. Lali jagonya lali. Tapi senang saya. Kenapa? Sunnatullah. Ya sunnatullah apa lagi. Senang. Ya mau coba wis ngapal no para lali ya sudah apalkan Pak yang tata ini kalau saya apal lupa ada yang mau seperti Pak Reza dia tajam-tajamnya Pak Riko landep-landepnya memori itu. Di situ ada yang dibuka dengan hamid ada 7 surah. 1 Al-Ghafir, Fussilat yang kedua, Asyura ketiga, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasa, Ahqaf. Itu Pak. Yang dibuka dengan Hamim. Surah-surah yang dibuka dengan Hamim itu disebut surah Hawamim. Kenalkan saja nama. Hawamim. Itu Pak. Yang 7 tadi yang disebut surah Hawamim. Kalau ada yang antara kita tanya, kamu sudah atau jenengan sudah hafal surat Hawamim? Mana ada surah Hawamim? Ya surah Hamim itu Pak. Hamim surat Hamim yang ada 7 itu disebut Hawamim. Surat-surat yang dibuka dengan Hamim. Hawamim jamak daripada Hamim. Bagi yang belum kenal ya kenalkan ini. Tapi insya Allah baca sudah kenal. Terus Pak. Ya tidak apa-apa. Biar lebih tahu. Dari sekian banyak surat Hawamim itu. Yang pertama surat Ghafir. Saya bacakan Pak. Langsung kepada surah yang 7 itu. Dan lihat banding Pak. Pembukaan surat ini diantara surat-surat Hawamim itu. Banyak yang sama Pak. Ya ada yang sama. Sama. Al-Quran diulang-ulang ayatnya. Dan menarik. Saya baca. Mulai dari surat Ghafir. Saya angkat supaya tidak salah baca. Kalau jauh kabur lopot bacanya Pak. Ini Al-Quran ini. Lebih baik saya dikatakan Bapak. Wah kok diangkat ke tas. Tidak apa-apa. Daripada salah. Dosa. Saya baca Ghafir. Inilah surat Hamim yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Hamim 1 ayat. Ayat kedua,
Tanzilul kitabi minal azizil alim. Al-Quran itu, kitab itu turun dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Setelah surat pembuka Pak, nanti Bapak bertanya, apa yang disampaikan Allah? Tentang Quran. Semua itu, sebagian besar. Mim. Tanzilul kitab. Coba. Kitab itu dia turunnya kitab itu dari Allah yang perkasa, lagi maha mengetahui tentang Al-Quran. Yang kedua, Fussilat. Fussilat ya. Mari kita dengar bagaimana ayat pertama, kedua dari Fussilat. Mim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Mirip Pak, mirip. Memang ayat Al-Quran mirip-mirip. Sebagian ada yang mirip-mirip. Dan diulang-ulang. Kisahnya, peringatannya luar biasa. Belum pernah ada satu karya tulis bangsa Arab di saat itu yang hebat. Yang gayanya, iramanya sama dengan Quran. Tumbang semua Pak. Syair-syair Arab. Kena Al-Quran. Takluk semua penyair-penyair Arab itu. Kagum mereka mendengarnya. Mim. Tanzilu minar rahmanir rahim. Mim. Al-Quran itu turun dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Al-Quran lagi di sini. Yang dibawa itu. Yang ketiga, Asyura. Lebih unik lagi Pak. Hebat. Mim. Ayat pertama. Ayat kedua. Ain, Sin, Qaf. Potongan apa nih? Potongan hidayah lagi. 2 ayat itu. Baru tentang wahyu. Ayat ketiga. Jadi begitu. Di antaranya gaya bahasa Al-Quran. Saya teruskan pada surat Az-Zukhruf. Mim wal kitabil mubin. Mim. Demi Al-Quran yang jelas. Al-Quran lagi Pak. Jadi inilah dia pembukaan surah. Di antara sekian banyak surah. Di antaranya Mim yang dibuka dengan Mim. Ad-Dukhan. Pada surat Dukhan. Surah ke-44. Mim wal kitabil mubin. Sama dengan yang tadi. Sama persis. Diulang. Kenapa diulang? Itu ada hikmah besar. Demi Alkitab. Demi Al-Quran. Yang jelas. Al-Quran jelas. Kalau tidak masuk ke hati orang itu. Meskipun jelas. Ya karena orang itu menutup diri. Dari kebenaran. Yang tidak tembus. Pada surat Al-Jasiyah. Mim. Tanzilul kitabi min azizil hakim. Mim. Itulah turunnya Al-Quran dari Allah yang maha perkasa. Nah, sama dengan yang tadi. Pada surat Al-Ghafir. Sama. Persis sama. Ada yang sama, ada yang mirip-mirip. Begitu kalau Bapak baca Quran, di sana sini bertebaran, gaya-gaya seperti itu. Lebih nikmat. Pada Al-Jasiyah, sudah. Yang Al-Ahqaf, Mim tanzil kita minallah azizil hakim. Mim dia yang menurunkan Alkitab. Allah yang maha perkasa lagi maha hakim. Inilah Bapak sekalian surat Hamim yang 7 surah itu. Ini menggambarkan bagaimana Allah menggambarkan oleh Allah ini dengan tatanan struktur bahasa yang indah. Sekedar saja Pak. Nah, mari bersama-sama
Kalau kita baca Al-Quran, ya lebih diapresiasi. Dibuka dengan apa? Ditutup dengan apa? Mungkin dibuka dengan perintah, cari penutupnya Pak. Sering dibuka dengan apa? Mungkin dengan kalimat berita. Terakhir, penutupnya ayat dengan apa? Supaya lebih hidup. Kita membaca Al-Quran. Lebih connect dengan apa yang menjadi isi Al-Quran. Jadi dengan demikian ajakan saya untuk membaca Al-Quran supaya lebih hidup. Lebih mampu mengapresiasi. Nuwun sewu, untuk kok jangan sekedar dibaca. Dibaca memang besar pahalanya. Mari kita baca Al-Quran. Susah baca Quran. Ada problem baca Quran. Angkat problem kepada Allah. Setelah baca Al-Quran, madul dengan Allah. Baca Quran. Mari angkat problemnya. Matur kepada Allah. Insya Allah. Jalan keluar. Allah turunkan. Dan Al-Quran itu adalah ya hidayah petunjuk. Dan dia adalah obat. Lima fis sudur. Sekian sekedar tambahan. Dan itulah surat Hawamim. Surat yang buka dengan Hamim ada 7 surah. Mudah-mudahan sedikit berkenal dan sedikit lebih mengenal apa isi Al-Quran secara tekstual. Mohon maaf. Subhanakallahumma Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.